Selamat datang di channel Filsafat Stoik, tempat di mana kita belajar menenangkan pikiran, melatih kebijaksanaan, dan menemukan makna hidup di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Di sini, kita tidak hanya membahas teori, tetapi juga menggali latihan batin yang telah diwariskan dari para bijak Yunani kuno, dari Xenophanes hingga Seneca, agar kita dapat hidup dengan damai, rasional, dan berintegritas. Dalam setiap episode, kita akan menyelami ajaran Stoikisme secara mendalam, mulai dari logika yang menenangkan pikiran, fisika yang menghubungkan manusia dengan alam semesta, hingga etika yang menuntun kita pada kebajikan sejati. Dan kini, kita tiba di episode 2. Logika, fisika, dan etika, 3 pilar kebijaksanaan Stoikisme. Sebuah perjalanan intelektual dan spiritual untuk memahami bagaimana para filsuf Stoik memandang dunia, dan bagaimana ajaran mereka masih relevan untuk hidup kita hari ini. Stoikisme bukan sekadar teori moral, tapi latihan pikiran untuk hidup selaras dengan alam. Mari tenangkan pikiranmu dan bersiaplah menapaki kembali jalan kebijaksanaan abadi. Mari bersama channel Stoikisme. Stoikisme bukan sekedar teori moral, tapi latihan pikiran untuk hidup selaras dengan alam. Begitulah Zeno dari Citium memulai ajarannya di teras panjang Sinastoa Poikai lebih dari 2000 tahun yang lalu. 3 kata sederhana tapi mendalam menjadi fondasi seluruh sistem pemikiran ini: logika, fisika, dan etika. Bagi Zeno, ketiganya bukan bidang terpisah, melainkan satu kesatuan hidup yang utuh. Logika mengajarkan cara berpikir benar, fisika menyingkap keteraturan alam semesta, dan etika puncak tertinggi menuntun manusia untuk hidup sesuai kebajikan. Dalam episode ini, kita akan menyelami 3 pilar utama ajaran Stoikisme dan menemukan bagaimana masing-masing pilar membentuk dasar kebijaksanaan sejati. Berpikir jernih, memahami onom, dan hidup dalam kebajikan. Bagian 1, logika jalan menuju pikiran yang jernih. Zeno menempatkan logika sebagai fondasi pertama. Sebab tanpa pikiran yang jernih, manusia akan menjadi budak emosinya sendiri. Bagi kaum Stoik, logika bukan sekadar ilmu berargumen atau menghafal silogisme. Ia adalah seni menjaga pikiran tetap tenang di tengah badai kehidupan. Dalam dunia modern, kita sering berpikir bahwa berpikir rasional berarti dingin dan tanpa perasaan. Nah, tapi bagi Zeno dan para penerusnya seperti Sippus dan Pictius, logika adalah bentuk kasih terhadap kebenaran. Logika mengajarkan kita 3 hal utama. 1. Membedakan hal yang ada dan yang tampak. Banyak orang menderita bukan karena kenyataan, tetapi karena interpretasinya terhadap kenyataan. Saat seseorang menghina kita, logika Stoik mengajarkan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini fakta atau hanya pendapat? Dengan begitu kita tidak langsung bereaksi, kita menimbang sebelum menilai. 2. Mengendalikan penilaian. Dalam Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangan mereka terhadap peristiwa itu. Inilah latihan logika sejati, bukan di ruang debat, tapi di ruang batin kita sendiri. Logika membantu kita menyingkirkan ilusi, mengurai emosi, dan memahami apa yang benar berada dalam kendali kita. 3. Menemukan keselarasan antara pikiran dan alam.
Dalam kosmos stoik, rasio logos adalah hukum universal. Jika manusia menggunakan pikirannya dengan benar, ia sejatinya sedang menyatu dengan hukum alam itu sendiri. Jadi berpikir logis bukan hanya latihan intelektual, melainkan ibadah kepada keteraturan alam semesta. Bagian 2 fisika, alam sebagai manifestasi ketertiban ilahi. Tino menyebut fisika sebagai pilar kedua stoikisme. Namun jangan bayangkan fisika dalam pengertian ilmiah modern, dengan rumus dan laboratorium. Fisika stoik adalah studi tentang tatanan alam, struktur realitas, dan hukum ilahi yang mengatur segala sesuatu. Bagi Zeno, alam bukan sekadar benda mati. Alam adalah manifestasi logos akal ilahi yang menembus setiap bagian semesta. Setiap bintang, pohon, hewan, dan manusia semuanya terhubung dalam satu sistem rasional yang harmonis. Chrysippus, filsuf besar stoik setelah Zeno, menulis bahwa alam bekerja menurut hukum yang terbaik. Artinya, tidak ada kejadian yang benar-benar sia-sia. Bahkan penderitaan, kehilangan, dan kematian semua memiliki tempat dalam simfoni besar alam semesta. Fisika stoik mengajarkan 2 hal mendalam. 1. Segala sesuatu diatur oleh logos. Dunia tidak kacau. Ia memiliki arah, meskipun kita tidak selalu memahami jalannya. Dengan memahami keteraturan ini, manusia belajar menerima kenyataan tanpa perlawanan batin. Kita belajar berkata seperti Marcus Aurelius, apapun yang terjadi padaku, terjadi sesuai alam. Dan apa yang sesuai alam, pasti baik bagiku. 2. Manusia adalah bagian dari keseluruhan. Dalam pandangan stoik, kita bukan penguasa alam, melainkan sel kecil dari tubuh kosmos. Karena itu, setiap tindakan egois adalah penolakan terhadap hakikat kita sendiri. Hidup selaras dengan alam berarti hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu saling berhubungan. Zeno ingin muridnya memahami bahwa memahami alam adalah memahami diri sendiri. Sebab logos yang mengatur langit dan bumi juga berdiam dalam rasio manusia. Ketika kita berpikir dengan jernih, kita sedang mengikuti hukum alam. Ketika kita hidup dengan bijak, kita sedang selaras dengan kehendak kosmos. Fisika stoik bukan sekadar pelajaran kosmologi, tapi latihan kerendahan hati. Kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan berpartisipasi dalam keteraturan yang lebih besar. Bagian 3, etika hidup sesuai kebajikan sebagai tujuan tertinggi. Dan akhirnya, kita sampai pada pilar ketiga etika, mahkota dari seluruh ajaran stoikisme. Jika logika adalah akar, fisika adalah batang, maka etika adalah buah dari pohon kebijaksanaan. Zeno perkaya. Tujuan hidup manusia bukanlah kekayaan, kehormatan, atau kesenangan, melainkan hidup sesuai kebajikan virtue. Kebajikan inilah satu-satunya kebaikan sejati. Hal-hal lain seperti kesehatan, kekayaan, dan popularitas hanyalah event bisa berguna, bisa tidak, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Kaum stoik membagi kebajikan utama menjadi 4. 1. Kebijaksanaan Sophia, kemampuan membedakan yang benar dari yang salah. 2. Keadilan Dikaiosain, memperlakukan setiap makhluk sesuai hakikatnya. 3. Keteguhan Andrea, keberanian untuk tetap lurus di tengah cobaan. Pengendalian diri Sophrosain, kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu. Zeno menegaskan, siapapun yang hidup sesuai kebajikan, ia hidup sesuai alam.
Karena alam, dalam pandangan Stoik, tidak pernah bertindak jahat. Ia selalu bijak, seimbang, dan adil. Maka, menjadi baik berarti meniru keteraturan kosmos itu sendiri. Etika Stoik bukan teori moral yang kaku. Ia adalah latihan harian. Saat kita menahan diri dari kemarahan, kita sedang berlatih kebajikan. Saat kita bersyukur atas hal kecil, kita sedang hidup sesuai alam. Saat kita memilih jujur meski rugi, kita sedang berpartisipasi dalam hukum ilahi. Pitts menulis, kebajikan bukan tentang berbicara baik, tapi hidup baik. Marcus Aurelius menambahkan, hidup yang baik bukanlah impian, melainkan pilihan yang diulang setiap hari. Zeno meyakini, manusia yang hidup berdasarkan kebajikan sejati akan menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada nasib atau dunia luar. Inilah konsep eudaimonia, Stoik, kedamaian batin yang lahir dari keselarasan antara pikiran, alam, dan tindakan. Bagian 4, Kesatuan 3 Pilar. Zeno menggambarkan ajaran Stoik seperti taman. Logika adalah pagar yang melindungi. Fisika adalah tanah dan pohon yang tumbuh. Etika adalah buah yang manis di tengah taman itu. Semuanya saling bergantung. Tanpa logika, kita tersesat dalam emosi. Tanpa fisika, kita buta terhadap keteraturan alam. Tanpa etika, kita kehilangan arah tujuan hidup. Maka, Stoik sejati adalah mereka yang berpikir jernih, memahami alam dan hidup sesuai kebajikan. 3 hal ini membentuk lingkaran kehidupan yang tak terpisahkan, simbol yang akan selalu ditemukan dalam filsafat Zeno dan para penerusnya. Penutup dan refleksi. Hidup selaras dengan alam berarti hidup dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan tindakan yang bijak. Itulah pesan abadi dari Zeno dari Citium. Logika, fisika, dan etika 3 pilar yang membimbing manusia menuju kebahagiaan yang tak tergoyahkan oleh dunia luar. Ketika ketiganya bersatu, jiwa manusia mencapai kedamaian yang sejati. Bukan karena dunia sempurna, tapi karena kita telah belajar hidup selaras dengan tatanan ilahi yang mengatur segalanya. To live according to nature, this is the goal of life. Hidup sesuai alam itulah tujuan hidup manusia. Dalam setiap detik hidup, kita diuji antara pikiran dan emosi, antara menerima dan melawan. Tapi No mengajarkan, hanya pikiran yang selaras dengan alam yang menemukan kedamaian sejati. Logika menuntun kita berpikir jernih. Fisika mengingatkan bahwa alam adalah guru kebijaksanaan. Dan etika menunjukkan bahwa kebajikan adalah satu-satunya harta yang tak bisa dicuri waktu. Jika 3 pilar ini hidup dalam dirimu, maka tidak ada badai yang mampu menggoyahkan hatimu. Karena kebahagiaan sejati bukanlah ketika dunia tenang, tetapi ketika jiwamu mampu tetap tenang di tengah dunia yang kacau. Jika video ini membantumu memahami makna hidup dari sudut pandang Zeno, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan episode berikutnya. Api dalam jiwa tentang kendali diri dan keteguhan Stoik. Mari kita terus berjalan di jalan para bijak. Karena kebijaksanaan sejati bukanlah milik masa lalu, melainkan cahaya bagi manusia masa kini. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai.